Pemirsa, rekam jejak merupakan salah satu daya tawar utama bagi calon pemimpin. Pemilih rasional menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak dan gagasan. Rekam jejak jadi alat deteksi seleksi atas dasar kualifikasi, kompetensi, dan prestasi. Di sisi lain, tradisi meritokrasi bisa mematangkan demokrasi karena mendorong transparansi, mencegah diskriminasi dan juga kolusi. Namun, dinamika politik nasional tahun ini masih jauh dari idealisme meritokrasi. Ketika mencoba memprediksi apa yang akan dikerjakan besok, maka prediktor terbaik adalah perilaku yang dikerjakan kemarin. Karena kalau bicara besok, siapa saja bisa mengarang kalimat yang paling menyenangkan kuping pendengarnya. Buktikan dengan rekam jejak. Itulah amunisi andalan Capres Anies Baswedan untuk memungkas berbagai keraguan. Rekam jejak merupakan cara paling objektif dan transparan untuk menakar kualitas kepemimpinan. Setiap perhelatan kontestasi demokrasi, masyarakat selalu diajak menerawang rekam jejak serta visi misi. Jangan memberi suara hanya berdasar popularitas, janji, apalagi iming-iming transaksi. Dengan rekam jejak, tercipta sistem meritokrasi. Semua anak bangsa memiliki kesempatan setara dan seleksi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi. Tahun ini, panggung politik nasional mementaskan lakon nepotisme dan kolusi mengalahkan meritokrasi. Prinsip kesetaraan porak-poranda oleh hubungan kekerabatan. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Pencopotan Anwar Usman dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi konfirmasi ada intervensi agar putusan MK menguntungkan putra sulung Presiden Jokowi. Jimli memang tidak mengungkapkan siapa atau kelompok mana yang mengintervensi putusan MK melalui Anwar Usman. Namun siapa yang diuntungkan oleh putusan MK begitu kasat mata. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Banyak yang mempertanyakan apa rekam jejak Gibran hingga dianggap layak diusung ke puncak pemerintahan. Ada yang menjawab, di bawah komando Gibran, Kota Solo mengalami banyak perkembangan. Namun benarkah semarak pembangunan adalah prestasi Gibran? Muncul dugaan, proyek-proyek itu adalah skenario politik untuk mendongkrak popularitas Gibran. Ada belasan proyek yang didanai pemerintah pusat melalui pengucuran APBN. Jika ditotal, proyek-proyek itu nilainya lebih dari 1 triliun rupiah. Ada pula sejumlah proyek yang dananya berasal dari kantong perusahaan milik negara. Wajar bila ada yang curiga di balik proyek-proyek itu ada campur tangan penguasa. Sepanjang tahun ini, istilah dinasti Solo kian kuat dilekatkan pada keluarga besar Presiden Jokowi. Walau tidak ada bukti, masyarakat meyakini ada pengerahan jaringan kekuasaan untuk mendorong karir politik anak dan menantu Jokowi. Karena anaknya terlibat 2024 ini sebagai salah satu calon, mustahil sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki 5 wilayah kewenangan, yang salah satunya adalah pimpinan tertinggi dari pertahanan dan keamanan. Sulit bagi presiden beranjak ke ruang yang lebih netral. Praktek nepotisme, kolusi, dan hegemoni kekuasaan semestinya sudah punah pasca reformasi 1998.
Namun seperempat abad reformasi, praktek tata kelola negara yang busuk itu terindikasi muncul kembali. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, meritokrasi dicanangkan sebagai nafas birokrasi. Penempatan jabatan berdasarkan kompetensi, bukan koneksi. Namun rotasi kepemimpinan negeri tak sesuai prinsip meritokrasi. Ada anekdot mengenai bisnis keluarga. Bunyinya, generasi pertama merintis, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Namun negara bukanlah perusahaan keluarga. Jangan sampai tatanan bernegara berantakan cuma karena hasrat kekuasaan. Bila meritokrasi tidak menjadi nafas demokrasi, republik ini rawan terjerumus dalam kakistokrasi, yaitu dipimpin orang yang tidak kompeten dan syarat penyimpangan moral di berbagai lini. Sejarah telah menyampaikan kepada kita bahwa berapa besar pun kekuasaan seorang manusia, di satu waktu dia akan berakhir juga. Oleh karena itu, nasihat dan filosofis Jawa menyebutkan eling lan waspodo. Kita dituntut untuk senantiasa waspada agar tidak mudah tergiur oleh segala godaan sesaat ketika kita tengah berkuasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.